Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Pak M. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel, sering kita singkat dengan SPLDV. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Perlu saya sampaikan teman-teman, sistem persamaan linear dua variabel ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, kali ini kita awali dengan definisinya dulu teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, dikatakan sistem persamaan linear dua variabel dikarenakan persamaan ini merupakan kumpulan beberapa persamaan linear yang dua variabel di mana persamaan yang satu saling terkait dengan persamaan lainnya. Ya. Bentuk umumnya biasanya dia berbentuk seperti ini teman-teman. Variabelnya X dan Y, maka disebut dua variabel ya. Nah, katakan linear karena pangkat tertinggi variabelnya itu adalah satu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada dua persamaan yang saling terkait. Persamaan satu dan persamaan kedua ini saling terkait. Nah, ini bentuknya dalam bentuk angka ya. 2x kurang y sama dengan 4, 4x kurang 5y sama dengan 1. Jadi pangkat tertinggi variabel x ataupun variabel y itu sama dengan 1. Jadi teman-teman, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, hasil penyelesaiannya itu merupakan pasangan dari x dan y yang memenuhi, sehingga persamaan ini dalam sistem bernilai benar ya. Jadi berapa nilai x dan berapa nilai y, sehingga pernyataan ini menjadi sesuatu pernyataan yang bernilai benar. Itu diperoleh dengan mendapatkan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk pasangan x dan y, teman-teman ya. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, metode penyelesaian yang kita gunakan pada pertemuan ini adalah penyelesaian gabungan eliminasi dan substitusi. Di mana saya sampaikan sebelumnya, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini bisa dengan berbagai cara. Yang pertama itu bisa dengan grafik, kemudian bisa dengan substitusi, atau bisa dengan eliminasi, atau bisa dengan gabungan keduanya. Nah, kali ini kita pilih menggunakan gabungan keduanya teman-teman ya, eliminasi dan substitusi. Nah, apa itu eliminasi? Ya, dengan cara menghilangkan satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Apa itu substitusi? Menggantikan, dan substitusi itu menggantikan nilai salah satu variabel sehingga variabel lainnya itu bisa kita dapatkan. Nah, di sini kita ambil satu contoh teman-teman ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Nah, persamaan 1 2x kurang y sama dengan 2. Persamaan kedua 3x kurang 2y sama dengan 1. Jadi ada dua persamaan linear. Persamaan satunya yang ini, persamaan duanya yang ini teman-teman ya. Kemudian solusinya seperti apa teman-teman? Pertama, langkah pertama kita adalah mengeliminasi variabel x. Dalam menentukan yang mana yang mau kita eliminasi, apakah variabel x atau variabel y, yakni kita harus samakan dulu ya koefisiennya. Nah, yang mau kita eliminasi adalah variabel x, maka koefisiennya yang harus kita samakan. Dengan cara gimana? Nah, lihat nih teman-teman nih. Pertama, ambil persamaannya, persamaan 1 dan 2, agar koefisien x di sini sama, ya bernilai sama, maka ini persamaan 1 harus dikalikan 3, dan persamaan 2 ini harus dikalikan 2, sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Jadi 2x kurang y sama dengan 2 dikali 3 menjadi 6x, ini dikali 3, 6x dikurang 3y sama dengan 6, gitu ya. Nah, persamaan 2 juga sama, dikali 2. Kenapa tadi dikali 2? Supaya koefisien x ini sama, karena koefisien x yang akan kita eliminasi. Nah, 3x kurang 1
kurang 2Y sama dengan 1 kalikan 2 menjadi 6X kurang 4Y sama dengan 2. Nah, sekarang nih kedua persamaan ini kita kurangkan. Ya, teman-teman ya. 6X kurang 6X habis ya. Min 3Y dikurang 4Y sama dengan min 3Y dikurang 4Y menjadi min 3 tambah 4. Ya, 3 tambah 4 adalah 1. 6 kurang 2 adalah 4. Jadi ketemu nih, Y-nya sama dengan 4, teman-teman ya. Y-nya sama dengan 4. Oke. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 4. Nah, karena kita di sini menggunakan gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, kali ini nilai Y sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Sebenarnya bisa juga ke persamaan 2, teman-teman ya. Jadi mana yang lebih gampang kita kalikan, itu nilainya nanti akan sama. Kali ini kita pilih ke persamaan 1. 2X kurang 4Y kurang Y sama dengan 2. Ini dia persamaan satunya. 2X kurang Y sama dengan 2. Tadi nilai Y-nya berapa? 4. Kita ganti 2X kurang 4 sama dengan 2. Nah, 2X sama dengan ini pindah ruas saja, teman-teman ya. Jadi min 4 menjadi positif 4. 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. 6 per 2 ya, teman-teman. Jadi, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 3 dan Y-nya 4. Namun, teman-teman, untuk memastikan, perlu kita uji juga nih ke persamaan awalnya. X-nya 3, Y-nya 4 ini. Kalau misalkan ini kita kalikan 3, 2 kali 3, 6 dikurang 4. Benarkah 6 dikurang 4 adalah 2? Ternyata hasilnya benar ya, teman-teman ya. Jadi demikian juga dengan ini. Persamaan 2. 3 kali 3, 9. Ya, 9 dikurang 2 kali 4. Karena Y-nya 4, 8. Apakah 9 kurang 8 sama dengan 1? Ternyata hasilnya benar ya, teman-teman ya. Jadi pernyataan ini sudah benar. Inilah menjadi himpunan penyelesaiannya, di mana X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Oke. Nah, lebih rinci lagi kita lihat contoh kedua, teman-teman di sini. Jika X dan Y adalah persamaan dari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. 2X tambah 3Y sama dengan min 7. 2X tambah 5 sama dengan 21. Katanya X dan Y itu adalah penyelesaiannya. Maka tentukan nilai X dikurang Y. Berarti tetap juga kita harus cari dulu X-nya dan Y-nya berapa. Nah, sambil mengulang lagi contoh soal yang satu, kali ini kita menggunakan lagi cara meliminasi substitusi. Yang pertama tadi apa kita lakukan, teman-teman? Supaya kali ini kita pilih Y-nya yang kita eliminasi. Nah, pemilihan ini gimana, teman-teman? Mana yang lebih dekat? Ya, mana yang lebih dekat? Itu yang kita eliminasi ya. Atau dalam hal ini kita pilih Y yang kita eliminasi. Kalau tadi contoh pertama kita pilih X yang kita eliminasi ya. Jadi sebenarnya sama aja, yang mana lebih dulu sama aja. Ya, kalau Y yang kita eliminasi nanti nilai X yang lebih dulu ketemu. Nah, di sini supaya Y bisa kita eliminasi atau kita hilangkan, maka nilai Y koefisien di sini harus sama. Nah, supaya ini sama, faktor dari 3 dan 5 adalah 5 ya. Kali 5 ini supaya 15, kali 3 ini supaya 15. Baik, kita lihat nih hasilnya. 11X ditambah 3Y kurang sama dengan min 7 kali 5. 55X ditambah 15Y sama dengan min 35. 2X tambah 5Y sama dengan 21 dikali 3. 6X ditambah 15 ya kan, kali 3 sama dengan 63. Oke. Karena 21 kali 3 adalah 63. Nah, di sini Y-nya sudah sama. Nah, di sini plus 5 plus 5 supaya ini hilang atau habis dikurang ya. Tandanya dikurang ya, teman-teman ya. Maka 55X dikurang 6X adalah 49X. Min 35 dikurang 63 adalah min 98.
X-nya adalah min 98 dibagi 49 atau negatif 2. Nah, dari hasil ini sudah ketemu X nih teman-teman nih. Oke, X-nya adalah negatif 2. X negatif 2 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Kalau di contoh soal pertama tadi kita pilih ke persamaan 1. Kenapa kita pilih ke persamaan 2? Sebenarnya sama aja teman-teman. Baik ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Tapi kita lihat angka yang paling dekat nih, yang paling gampang kita sederhanakan. Ya, itu aja. Kali ini kita pilih ke persamaan 2. Jadi 2x tambah 5y sama dengan 21. Tadi nilai x-nya min 2. Kita substitusikan. 2 dikali min 2 adalah min 4. Tambah 5y sama dengan 21. Ini masih tetap ya. 5y masih tetap. Min 4x-nya pindah ruas ya teman-teman. Di sini negatif. Ruas menjadi positif. Nah, tinggallah di sini 5y sama dengan 21 tambah 4 atau 25. Y-nya adalah 5. Nah, lagi-lagi kita udah ketemu nih persamanya teman-teman. Nah, jadi X-nya adalah min 2 dan Y-nya sama dengan 5. Karena X yang ditanya adalah X dikurangi Y. Jadi, masih ada lanjutannya teman-teman. X dikurang Y adalah min 2 dikurang 5. Karena X-nya tadi min 2 dikurang Y. Kurang 5 adalah min 7. Oke, sama ya teman-teman ya. Simak lagi. Oke, nah bagaimana aplikasinya? Dalam kontekstual ya. Masalah sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kejadian nyata ya. Misalkan nih ada satu contoh, satu kasus nih. Di satu toko, Sion membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 9.750. Ada satu lagi, Reinhard membeli 2 buku tulis dan 1 pensil dengan harga 4.250. Sedangkan Dian membeli 5 buku tulis dan 2 pensil. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Dian? Nah, ternyata teman-teman, dengan sistem persamaan linear, kasus-kasus seperti ini bisa kita sederhanakan. Dengan terlebih dahulu kita menggunakan pemisalan. Solusi yang ditawarkan di sini, misalkan harga satu buku itu adalah X rupiah, dan harga satu pensil itu adalah Y rupiah, karena hanya ada dua variabelnya, yaitu buku dan pensil. Ya. Tapi kalau ada tiga, ya tiga variabelnya. Tapi beda kasus lagi ya, karena kita di sini hanya bahas yang dua variabel. Jadi harga satu buku tadi adalah X rupiah dan harga satu pensil adalah Y rupiah. Maka persoalan ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk persamaan. 4X, 4 buku ditambah 3 pensil, 3Y sama dengan 9.750. Nah, itu caranya teman-teman. 2 buku, 2X ditambah 1 pensil, 1 Y sama dengan 4.250. Ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Jadi sudah benar ya. Kita gunakan sistem persamaan linear. Nah, selanjutnya gimana? Kita pakai lagi metode eliminasi. Kita eliminasi nih, lihat dulu nih angka yang mana nih. Sebenarnya mana aja boleh. Baik Y ataupun X-nya ya yang mau kita eliminasi. Tapi angka di sini lebih kecil, kita eliminasi nih yang Y pertama ya. Supaya Y bisa kita eliminasi, maka ini harus sama. Lagi-lagi teman-teman ya. Ingatkan ya, ini harus sama. Supaya ini sama-sama 3, berarti harus dikali 3. Yang atas dikali 1, jadi dia tetap. Karena bisa faktor persekutuannya itu adalah 3, 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dikali 1, ya nilainya tetap ya, 4X tambah 3Y, 9.750. Persamaan 2 dikali 3, 6X tambah 3Y sama dengan 12.750. Nah, karena ini tandanya sama, positif 3, positif 3, maka ini dikurang. 3Y kurang 3Y, habis 4X dikurang 6X min 2X ya. 4X, 4 kurang 6 adalah min 2X. 9.750 dikurang 12.750, jadi hasilnya adalah negatif 3.000. Maka X adalah
min 3000 dibagi min 2. Nilainya adalah 1500. Nah, kita ketemu X nih. Tinggal kita cari Y. Dari mana? Nah, substitusikan persamaan nilai X ini ke persamaan. Kita pilih nih persamaan 2 karena angkanya kecil. Kenapa nggak kita pilih persamaan 1? Angkanya besar ya. Hindari ya teman-teman ya. Oke. Substitusikan nilai X 1500 ke persamaan 2. 2X tambah Y sama dengan 4250. Itu persamaan 2 ya teman-teman ya. Maka 2 kali X, karena X-nya adalah 1500, 2 kali 1500, 3000, tambah Y, sama dengan 4250. Masih tetap. Nah, maka Y sama dengan 4250 dikurang 3000, yaitu nilainya 1250. Jadi kita ketemu X dan ketemu Y teman-temannya. Jadi nilai X-nya, harga satu buku itu adalah 1500 karena nilai X-nya 1500. Harga satu pensil itu adalah 1250 karena nilai Y-nya 1250. Maka yang harus dibayarkan dia adalah dia membeli 5 buku. 5 buku tulis dan 2 pensil. 5 kali 1500, 7500 ditambah 2 kali 1250, 2500. Nah, maka 10.000 lah yang harus dibayarkan. Oke, teman-teman ya, sambil perbanyak latihan ya teman-temannya. Jadi harus banyak latihan sehingga gampang dan dengan sendirinya kita ingat bagaimana penyelesaiannya. Demikian pertemuan kita kali ini ya teman-temannya. Nah, sampai ketemu sesi berikutnya. Tetap semangat belajarnya, banyak latihan, tetap semangat.